menjadi yang terbaik? Karena kita, generasi milenial, bisa. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya harus wudumu, ya sesuai Nabi. dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu. Beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqit aw sa'an min zabib. Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'tiha, kami berikan zakat fitrah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada fakir miskin, sa'an min ta'am, satu sok makanan. Dan ukuran sok artinya adalah 4 mud. Satu mud adalah satu cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Satu sok berarti 4 kali cakupan telapak tangan yang digabungkan orang dewasa. So'an min ta'am, satu sok makanan. Au so'an min tamrin, atau satu sok kurma. Au so'an min syair, atau satu sok gandum kasar. Au so'an min aqid, atau satu sok keju, ya. Au so'an min zabib, atau satu sok kismis. Zabib atau kismis adalah anggur yang dikeringkan. Falamma ja'a Muawiyah, ketika Muawiyah datang, waja'ati samra, dan ketika itu melimpah as-samra. Yang dimaksud as-samra adalah hintatun ta'ti minasyam launuha asmar, gandum yang berasal dari Syam yang warnanya merah. Qala, lalu Muawiyah mengatakan, dan ketika itu Muawiyah menjadi khalifah, ara muddan min hadha ya'dilu muddain, menurutku satu mud samra tadi, satu mud gandum yang berwarna merah ini, itu senilai dengan 2 mud untuk gandum biasa. Karena gandum samra kualitasnya lebih bagus dibandingkan gandum biasa. Sehingga menurut pendapat Muawiyah radhiyallahu an, beliau memahami bahwa karena makanan ini lebih bagus, maka zakat fitrahnya dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan yang kurang bagus. Qala Abu Sa'idin, kata Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu. Adapun saya tetap mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana kebiasaan saya dulu mengeluarkan zakat fitrah, sehingga tetap dikeluarkan sebanyak 4 mud atau 1 sa'. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, dan kita sudah memahami itu karena semua hadis yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam bab masalah fikih. Ya, meskipun ada sebagian hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja atau diriwayatkan oleh Muslim saja. Tayyib. Kita akan bahas hadis ini dari sisi kandungan yang bisa kita ambil dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama adalah mengenai bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah. Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakat fitrah itu sebanyak 1 sa', sebanyak 1 sa' makanan. Tayyib. Papan tulis bisa dipakai? Coba kita akan buat konversi, ya. Kita akan buat konversi 1 sa'.
Ini adalah satuan volume. Dan di masa silam, bahan makanan itu ditakar, tidak ditimbang. Sehingga tidak ada kebiasaan masyarakat Madinah di mana mereka menimbang buah-buahan atau menimbang bahan makanan, menimbang gandum, menimbang kurma dan yang lainnya. Semuanya menggunakan satuan volume. Dan mungkin ini tradisi masyarakat Indonesia di masa silam. Sebelum timbangan itu semarak di masyarakat. Dulu timbangan itu jarang. Yang punya timbangan cucuk manuk itu ya, punya timbangan begini kan masih jarang. Hanya orang-orang tertentu saja, sehingga kadang dipinjam dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Karena itu dulu orang lebih menggunakan gantang, ya. Gantang 1 liter atau gantang 2 liter. Karena satuan volume bagi orang di masa silam itu lebih gampang dibandingkan satuan berat. Dan kita tahu satuan volume itu standar deviasinya sangat besar, plus minusnya sangat besar, ya. Namanya satuan volume dengan satuan berat atau satuan massa, standar deviasinya lebih besar satuan volume. Artinya ketika orang menakar mungkin selisih dikit, ya, ada selisih dengan takaran orang lain, itu cukup sensitif, ya. Dalam arti plus minusnya besar. Tayyib, kita tidak bahas ini lebih lanjut. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menegaskan bahwa zakat fitrah itu adalah satuannya 1 sok alias 4 mud bahan makanan. Nah, kemudian di zaman kita terjadi perubahan zaman. Di zaman kita sekarang, ya, bahan makanan itu tidak ditakar, beras, tepung dan seterusnya, tapi mereka atau jenis-jenis bahan makanan ini lebih banyak ditimbang, tidak ditakar, tapi ditimbang. Ditimbang berarti satuannya berpindah ke satuan massa atau satuan berat. Ketika dia ditimbang, maka otomatis dia menggunakan satuan berat. Terjadilah perubahan satuan dari volume berubah menjadi satuan massa, satuan berat. Sehingga kesulitan bagi masyarakat kita untuk melakukan konversi. Proses konversinya gimana dari satuan volume ke satuan massa? Kalau air sih kita tahu, ya, air 1 liter itu satuan massanya sama dengan 1 kilo, karena dia jadi standar air, ya, kita tahu. Nah, akan berbeda kalau bendanya berbeda. Sementara di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah, mereka itu mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan yang beraneka ragam, ya. Ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk kurma, ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk zabib, kismis, ya, anggur kecil. Ada yang mengeluarkan bahan makanan dalam bentuk gandum. Ada juga tadi disebutkan oleh Abu Sa'id dalam bentuk akid, dalam bentuk keju, yang itu berasal dari susu kambing. Sehingga ada aneka bahan makanan yang dikeluarkan oleh para sahabat yang semuanya 1 sok, ya. Tadi kalau kita lihat tadi ada kurma, ada zabib, anggur kering, ya, kismis, ada gandum, dan ada keju, ya. Mungkin ada yang lain yang tidak disebutkan oleh Abu Sa'id. Anda bisa pastikan, ya, bahan makanan ini tentu saja memiliki massa jenis yang berbeda-beda atau berat jenis yang berbeda-beda. Karena berat jenisnya beda, berarti otomatis konversi ke satuan beratnya menjadi berbeda, konversi ke satuan massa menjadi berbeda.
Mohon untuk tidak bingung ya, penyebutan berat dengan massa sebenarnya beda kalau dari sisi ilmu fisika, tapi kita anggap sama saja ya. Akan ada konversi dari konversi kurma, zabib, gandum dan keju. Ketika dikonversi ke massa akan mengalami perbedaan. Tergantung apa? Tergantung berat jenis, kan begitu ya? Tergantung berat jenis. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya, mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat, kapas 1 kilo ataukah besi 1 kilo? Ya, mana yang lebih berat? Jawabannya sama beratnya, karena tadi saya mengatakan kapas 1 kilo, besi 1 kilo. Tapi kalau yang pertanyaannya adalah mana yang lebih berat, kapas 1 liter ataukah besi 1 liter? Jelas lebih berat besi 1 liter. Mana yang lebih berat, air 1 liter ataukah minyak 1 liter? Sama-sama cairan. Kita akan mengatakan air lebih berat. Kenapa? Karena berat jenis air lebih besar dibandingkan berat jenis minyak. Apa buktinya? Coba dicampur. Mana yang di bawah? Air di bawah, minyaknya berada di atas. Baik. Nah, kurma dengan zabib lebih berat mana? Kalau sederhananya kata orang sih, mana yang lebih netel ya, yang lebih padat itu biasanya lebih berat. Kurma itu gede-gede, sehingga ketika kurma campur kurma nanti banyak rongga. Banyak rongga. Zabib itu kecil-kecil. Zabib campur zabib, rongganya lebih sedikit. Kemungkinan lebih berat zabib dibandingkan kurma. Kemungkinan ya. Saya juga belum membuktikan. Gandum, nah, mungkin gandum lebih ringan karena dia berat jenisnya ringan. Keju, nah, mungkin dia lebih berat karena keju lebih berat. Baik, berarti ketika ini dikonversi ke kilo atau ke massa akan berbeda-beda. Dari situlah kemudian ulama berbeda pendapat tentang berapa berat untuk ukuran 1 sok. Ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3,0 ya. Dan aneka pendapat-pendapat yang lainnya. Ada banyak pendapat yang kita dengar, sehingga beras itu mengikuti yang mana? Yang 2,3, 2,5 atau yang mana? Pak, gimana kalau kita kembalikan ke satuan sok? Ya silahkan saja, berarti pinjem tangan orang yang cukup lebar gitu ya. Cari misalnya orang yang tangannya lebar. Sekarang coba Bapak ambil 1 sok beras, ambil, berarti 4 kali ya. Udah, sekarang ditimbang, berapa kira-kira ketemunya? Wah, tergantung jenis berasnya mas. Kalau berasnya bagus ya mungkin berat, kalau berasnya kurang bagus lebih ringan. Dan itu juga bisa saja terjadi. Baik, tapi intinya perubahan atau perbedaan seperti ini terjadi disebabkan karena mereka kesulitan untuk melakukan konversi dari volume ke massa. Ada ini katanya dijual di Madinah ya, sok nabawi, ada ukuran gantang begitu yang dijual di Madinah. Ada salah satu ustadz teman saya yang punya, dan katanya ini bersanad ya. Ini bersanad. Jadi di sini disebutkan, ada tulisannya, ukuran sok ini berdasarkan riwayat dari siapa saja, riwayat dari fulan, ada tulisan Arabnya di sini. Dan itu dianggap sebagai sok nabawi. Satu sok nabawi, satu gantang nabawi. Saya baru lihat gambarnya ya, belum lihat aslinya. Dan andaikan satu sok nabawi yang dijual di Madinah itu betul ya, berarti kita bisa jadikan ini sebagai acuan. Isi dia dengan beras, setelah itu misalnya Anda kasih tambahan ya, biar misalnya lebih dikit,
Terus sekarang ditimbang, kira-kira ketemu berapa kilo? Antara rentang 2,3 sampai 3. Mungkin ketemu 2,5, 28 atau berapa ya. Dari situlah bisa kita jadikan sebagai acuan. Berarti untuk selanjutnya zakat fitrah kita mengikuti itu. Baik, ini kalau kita bicara angka persis. Tapi kalau Anda mau berbicara dari sisi kehati-hatian, dilebihkan lebih bagus. Dilebihkan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kurang, kewajiban belum gugur. Kalau lebih, sisanya statusnya sebagai sedekah. Makanya banyak yang menyarankan sebaiknya 3 kilo. Keluarkanlah 3 kilo. Kalau 3 kilo nggak mungkin kurang. Kalau lebih mungkin. Tapi kalau kurang nampaknya nggak mungkin. Namun kalau 2,3, 2,5 kita nggak jamin apakah itu pas ataukah kurang ya. Tapi kalau 3, insya Allah tidak ada yang kurang. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan dari penjelasan atau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Muawiyah datang, yang dimaksud Muawiyah datang adalah Muawiyah datang ke Mekah dan Madinah dalam rangka untuk berhaji. Kok bisa Pak datang? Padahal kan beliau orang Mekah. Betul, aslinya Muawiyah dari Mekah. Beliau anaknya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Namun ketika jadi khalifah, Muawiyah tinggal di Syam. Muawiyah tinggal di Syam. Di mana Syam? Utara jauh dari Madinah. Sehingga pada saat Muawiyah datang sebagai khalifah, beliau datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika beliau datang, ada makanan yang disebut dengan samro tadi ya. Samro ya. Kenapa disebut samro? Karena dia adalah gandum yang berwarna kemerahan. Akhirnya disebut samro. Dan ini gandum yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan gandum biasa. Karena itu kata Muawiyah, mengingat samro itu lebih mahal, maka zakat fitrah samro, zakat fitrah samro itu setengahnya, setengah dari zakat fitrah biasa, setengah sok, 2 mud ya. Karena kata Muawiyah, menurutku ara anna hadza ya'dilu bimuddaini hadza. Menurutku samro ini 1 mud sama dengan 2 mud gandum biasa. Sehingga untuk zakat fitrah samro setengah mud. Ini pendapat Muawiyah. Pendapat Muawiyah. Namun kata Abu Sa'id Al-Khudri, amma ana, adapun saya, fa ukhrijuhu kama kana ukhrijuhu, kama kuntu ukhrijuhu. Sedangkan saya keluarkan zakat fitrah sebagaimana kebiasaan saya dulu, yaitu 1 sok ya. Sehingga untuk pendapat yang kedua, zakat fitrah samro tetap 1 sok. Ini pendapat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada khilaf dalam masalah ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Apa sebab khilafnya? Sebab khilafnya adalah menurut Muawiyah, karena samro itu lebih mahal, maka zakat fitrahnya boleh setengahnya. Tayyib. Nah, kalau kita mengambil pendapat Muawiyah di mana zakat fitrah boleh setengahnya, berarti jika di tempat kita ada beras ya, satunya beras rojo lele, wah ini yang terkenal mahal. Yang satunya beras Bramo, nah, yang mungkin lebih murah. Mana yang lebih mahal? Ya, rojo lele jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Harganya mahal, apalagi yang pilihan. Sudah, sekarang mereka yang mau zakat fitrah dengan beras rojo lele,
boleh nggak 1,5 kilo, setengahnya 3 kilo? Ya, boleh nggak 1,5 ya, kilo? Kalau berdasarkan pendapat Muawiyah boleh, tapi kalau pendapat Abu Sa'id Al-Khudri tidak boleh, harus tetap 3 kilo, 1 sok. Ini pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau beramu tetap sama ya, 1 sok 3 kilo, tidak ada pilihan lain, 1 sok. Sedangkan rojo lele boleh nggak setengahnya? Sahabat beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu alam, menurut saya pribadi, saya lebih cenderung pada pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Karena zakat fitrah itu Nabi SAW telah tetapkan ukurannya, yaitu 1 sok. Boleh telah tetapkan ukurannya 1 sok. Karena ukurannya telah ditetapkan dan beliau tidak merinci jenis makanannya, menunjukkan itu berlaku untuk semua bahan makanan, yang mahal maupun yang tidak mahal, tergantung dari apa yang dikonsumsi oleh orang yang mau membayar zakat fitrah. Jika dia biasa mengkonsumsi beras yang mahal, maka dia harus keluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras yang mahal. Dan sebaliknya, kalau dia biasa mengkonsumsi beras C4, ya nanti dia keluarkan dalam bentuk beras C4, atau IR6 dia keluarkan dalam bentuk IR6, dan seterusnya. Tayyib. Ada salah satu jamaah saya yang dia pernah mau nitip zakat fitrah, tapi berasnya mahal sekali. Dia biasa beli beras di supermarket, harga per kilo itu ya mungkin sekitar 100 berapa per kilo ya. Akhirnya saya mohon maaf, karena kami kesulitan mencarikan beras seperti ini, ya kami tidak bisa melayani. Ada orang yang terbiasa makan beras basmati. Beras basmati per kilo berapa? Sampai 50.000, 60.000, bahkan katanya sampai 70.000 misalnya. Berarti dia ketika membayar zakat fitrah pakai beras basmati. Ya lumayan ya, satu keluarga kalau anaknya 5 ya, 3 kali 5 berarti 15 kilo beras basmati. Baik, intinya yang lebih mendekati adalah 1 sok itu berlaku untuk semua jenis makanan. Sedangkan pendapat Muawiyah dalam hal ini lebih lemah, dan kita lebih memilih pendapat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dengan tetap menghormati ijtihad masing-masing sahabat radhiyallahu anhuma. Alasannya karena Nabi SAW membolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan kurma, dengan gandum, dengan keju, padahal kita tahu harga masing-masing itu berbeda. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang apa hukum membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Apa hukum membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Ya, dengan menggunakan nilai, boleh atau tidak? Di sebagian takmir, para jamaah dimotivasi agar membayar zakat fitrah pakai uang. Terus ini masuk ke kas masjid, uang ini masuk ke kas masjid. Nah ini keanehan 2 kali lipat. Uang saja ulama khilaf apakah itu sah, apalagi jika uangnya tidak diserahkan kepada fakir miskin, tapi diserahkan ke kas masjid. Nah, ini lebih sangar lagi nih. Bahkan saya pernah melihat kejadian zakat fitrah dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk beras, dikumpulin di masjid. Setelah itu takmir menjual beras tadi ke sebuah toko, hasilnya dijadikan sebagai kas masjid. Wah ini juga aneh lagi ya. Dan aneka keanehan yang dilakukan oleh banyak masyarakat, mereka berkreasi dalam masalah zakat fitrah, padahal zakat fitrah itu termasuk di antara zakat yang
telah dijelaskan semuanya oleh syariat. Ada dua pendapat di sini ya tentang zakat fitrah menggunakan uang. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan dilarang. Yang mengatakan boleh ini pendapatnya Hanafiyah, yang dilarang ini pendapat jumhur ulama. Baik. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dilarang. Kenapa? Karena uang di zaman Nabi SAW itu sudah ada. Sudah ada dinar, sudah ada dirham. Tapi beliau tidak pernah meminta sahabat untuk zakat fitrah pakai uang. Pak, sekarang kan kita lebih butuh uang daripada beras. Lebih butuh uang daripada beras. Baik, bisa kita gunakan jawaban yang sama. Di zaman sahabat bisa jadi mereka lebih butuh uang daripada keju, daripada kurma, karena mereka sudah punya kurma di kebunnya misalnya. Baik. Artinya sebatas pertimbangan kebutuhan itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kemudian mengubah aturan dalam masalah ibadah. Zakat sudah dijelaskan siapa yang harus mengeluarkan, siapa yang harus menerima. Nabi SAW mewajibkan zakat fitri, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Fungsinya adalah untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari tindakan al-lagwi warrafath, tindakan yang tercela dan ucapan-ucapan yang enggak bagus. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai sumber makanan bagi orang-orang miskin. Nabi SAW sebut zakat fitrah itu sebagai makanan bagi orang miskin. Berarti penerimanya adalah orang miskin, bukan masjid. Makanya tidak boleh zakat fitrah untuk kas masjid, tidak boleh ya. Penerima zakat fitrah adalah orang miskin. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika beliau berangkat bersama para sahabat untuk sholat id, lalu sebelum beliau berangkat, beliau perintahkan kepada para sahabat, ya, cukupi kebutuhan mereka ini agar mereka tidak angkat, ya, tidak nyadong, ya, tidak meminta-minta ketika hari raya. Semuanya punya kecukupan bahan makanan. Dan itulah asas diwajibkannya zakat fitrah sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang apa yang harus dikeluarkan. 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok ini, 1 sok ini. Dan kita tahu yang namanya uang itu, dinar dan dirham itu tidak ditakar, ya. Sehingga yang ditakar dengan 1 sok itu adalah bahan makanan. Karena itulah jika uang sudah ada di zaman Nabi SAW, tapi beliau tetap menegaskan bahan makanan, menunjukkan bahwa zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar kajian di malam hari ini. Dan kembali kami ingatkan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan melalui line telepon di nomor 0812 2444 3344. Tayyib. Baik, karena tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan melalui WA? Belum ada ya? Baik, mungkin Anda bisa sampaikan besok pagi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan untuk pertemuan berikutnya masih di Umdatul Ahkam, kita masuk bab baru, yaitu Kitabus Siyam, bab tentang masalah puasa. Atau bagi jamaah Al-Marhamah yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Google Meet, bisa nggak ada suaranya?
Bisa lewat chat ya. Bisa lewat chat. Tayyib. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita ganti bab baru, yaitu bab tentang masalah puasa, kitab siam. Ya, mungkin tidak sesuai dengan suasana ya. Karena bulan Ramadan telah berlalu, tapi tidak jadi masalah karena kajian kita bukan kajian tematik, tapi kajian yang berdasarkan kurikulum dengan mengacu kepada kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Tayyib. Ada pertanyaan tapi beberapa isinya muamalah ya. Muamalah. Dan muamalah kita alihkan untuk besok. Baik, ini kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau nanya nih, nggak sesuai tema, cuman kan saya naik gaji sekitar tahun 2018. Pas mau lempar jumroh, itu karena ikut KPH-nya pas bukan hari nahar, makanya jadi dia ngambilnya karena dengan alasan banyak orang yang tua-tua, jadi dia ngambilnya itu sekitar di atas jam 12 lah, sekitar jam 12 lebih jalan, nanti setelah itu lempar jumroh, turun ke bawah, terus lempar lagi untuk yang jumroh yang berikutnya yang pasano, jadi sekali jalan dua perjalanan gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Kalau tidak sah enggak hajinya, Ustaz? Lempar jumlah akobah dulu, setelah itu turun kan di atas di lantai 3 kalau tidak salah itu. Turun, terus melihat hadis itu muter lagi keluar, terus masuk lagi lempar jumlah berikutnya gitu. Gimana hukumnya itu, Ustaz? Lempar jumlah akobahnya berarti malam tanggal 11 Pak ya? Pas bukan hari nahar katalah tanggal 10 kita berangkatnya setelah jam 12 malam gitu. Jadi ngambil supaya datanya yang untuk amannya juga karena banyak pesertanya orang tua-tua, jadi lebih aman dan lebih gitu. Maksudnya kita harus mengaji ke orang tua-tua jadi tidak berdesakan gitu. Katanya gitu. Terus setelah lempar jumlah akobah kita turun keluar, termasuk lagi lempar jumlah yang berikutnya yang 3 kali itu. Pertama kita lempar jumlah sekali, terus yang 3 kali. Terus hukumnya gimana, Ustaz? Karena kita ikut KPIH gitu. Baik. Jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Sah apa enggak itu? Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Anda bertanya tentang masalah fikih haji dan wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa memberikan jawaban. Yang pernah saya tahu tentang masalah lempar jumroh adalah khilaf yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum bolehkah lempar jumroh sebelum duhur, sebelum zawal. Dan jumhur melarang lempar jumroh sebelum zawal, sehingga ketika hari nahar lempar jumrohnya ditunda setelah zawal. Sementara pertanyaan yang tadi disampaikan wallahu ta'ala alam, ya, la adri, saya tidak tahu dan saya harus belajar tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam, mohon waktu untuk mempelajarinya. Semoga Anda bisa kasih saya kelonggaran, fanadhiratun ila maisarah, untuk dikasih kelonggaran waktu sampai memudahkan bagi saya bisa mendapatkan keterangan tentang itu. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ada pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang istri minta cerai kalau suaminya tidak sholat? Bolehkah seorang istri minta cerai ketika suaminya tidak sholat? Pertama, kembali kepada status orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam? Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Bahkan Abdullah bin Syakik
rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, tidak pernah aku mengetahui satu amalan yang menurut para sahabat jika ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Sehingga kata para sahabat, menurut Abdullah bin Syakik, yang beliau seorang tabi'in, enggak pernah saya ketahui adanya amalan yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat selain meninggalkan sholat. Sehingga itu jadi dalil bahwa meninggalkan sholat adalah amalan yang atau perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, selanjutnya, jika orang meninggalkan sholat, apakah harus semua sholat ataukah cukup salah satu sholat saja dia sudah keluar dari Islam? Ada khilaf dalam masalah ini, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah jika dia tidak pernah sholat, tidak pernah sholat yang wajib. Mungkin dia sholat sunnah seperti sholat id, tapi dia nggak pernah sholat untuk yang wajib. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti dia keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam, maka istri tidak boleh bertahan untuk menjadi istri bagi lelaki ini. Yang bisa dia lakukan adalah gugat cerai karena suaminya nggak sholat. Sehingga istri menyampaikan kepada suami untuk memisahkan diri, dan jika suami tidak mau menceraikan istrinya, maka dia bisa gugat ke yang berhak dalam masalah ini, yaitu pengadilan, untuk dibuatkan keputusan apakah layak untuk ditalak atau difasah ataukah tidak pernikahannya. Dan nanti akan dipertimbangkan oleh pihak pengadilan sejauh mana suami Anda berhak untuk kemudian gugatan cerainya dikabulkan oleh istrinya, atau gugatan cerai istri dikabulkan oleh pengadilan ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya utang kepada adik perempuan saya untuk bikin kontrakan rumah petak tanah waris ibu dengan perjanjian pembayaran hasil dari uang kontrakan tersebut. Qadarullah pembayaran belum lunas, adik saya meninggal dunia. Yang saya tanyakan adalah, apakah saya ada kewajiban untuk melunasi utang tersebut? Jawabannya, Anda tetap wajib melunasinya, dan nanti utang itu yang Anda bayarkan diterima oleh ahli waris, diterima oleh ahli waris, dan dibagi berdasarkan porsi warisan. Sehingga siapa saja ahli warisnya, misalnya ada suami, ada anak-anak, maka nanti diserahkan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana solusinya jika tidak membayar zakat fitrah anak selama 2 kali puasa karena belum tahu hukum wajibnya membayar zakat? Belum tahu hukum wajibnya membayar zakat fitrah, belum tahu, ketika tidak ada ilmu, maka tidak ada hukum. Karena hukum itu bergantung pada ilmu. Hukum itu bergantung kepada ilmu. Sehingga kalau dia belum tahu sama sekali, padahal dia termasuk orang yang open informasi, dalam arti bukan orang yang tidak mau tahu, dia ikut kajian di kampung, mendengarkan pengajian, tapi dia nggak pernah terbayang dan tidak pernah mendapatkan penjelasan bahwa zakat fitrah juga wajib bagi anak. Akhirnya anaknya tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Yang dibayarkan zakat fitrahnya hanya orang tuanya saja, misalnya bapak dan ibu, anak-anaknya nggak dibayarkan. Sampai akhirnya dia belum bayar zakat fitrah itu. Apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Wallahu ta'ala alam. Yang kalau kita kiaskan kepada masalah zakat mal, ada fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang orang yang dia
tidak membayar zakat mal karena nggak ngerti. Dan itu banyak di masyarakat. Nggak ngerti bisa karena dia nggak tahu kalau punya harta 1 nisab. Atau bisa jadi dia nggak ngeh dengan perhitungan zakat. Dia tahu zakat itu wajib, tapi dia nggak pernah paham gimana sih cara ngitung zakat, cara mengeluarkan zakat, dia nggak pernah paham. Sampai akhirnya dia sadar, padahal itu sudah berlalu sekian tahun. Maka mungkin dia tidak bayar zakat selama 3 tahun atau 4 tahun. Dulu sudah pernah kita ceritakan ya. Ada orang yang dia termasuk pejabat, kekayaannya banyak, dia suka nyumbang masjid. Masjid butuh dana, dia sumbang. Tapi dia nggak pernah punya niat zakat. Yang dia pahami pokoknya kalau ada masjid butuh dana dikasih, hanya untuk nyumbang masjid. Baru ketika dia mengikuti kajian tentang masalah zakat, dia paham, berarti selama ini saya itu nggak pernah bayar zakat. Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun, karena usianya sudah lebih dari 60 tahun ya. Jadi kalau boleh saya bocorkan, beliau ini termasuk salah satu kedubes Indonesia untuk negara luar. Ya tentu saja pendapatannya cukup besar. Dan selama sekian tahun tidak pernah istilahnya zakat, itu tidak pernah. Terus gimana? Ya, para ulama mengatakan dia tidak berdosa karena dia nggak tahu, tapi tidak gugur kewajiban zakatnya, sehingga tetap harus bayar zakat. Kenapa? Karena di sini ada 2 hak. Hak Allah, dia tidak menunaikan kewajiban, dan hak fakir miskin, yang mereka punya hak untuk mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang ini. Tidak menunaikan kewajiban karena dia tidak tahu, maka menggugurkan hak Allah sehingga dia tidak mendapatkan hukuman. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku jika aku lupa atau aku keliru. Dan tidak punya ilmu bagian dari itu, sehingga dia tidak disebut bersalah dan tidak berdosa. Namun dia masih punya kewajiban, yaitu hak siapa? Hak fakir miskin. Bagian kedua ini harus dia tunaikan. Fakir miskin harus tetap mendapatkan harta dia, karena itu adalah haknya. Karenanya mereka yang tidak bayar zakat, karena dia nggak tahu, maka dia harus tunaikan. Tayyib. Sehingga yang bisa kami sarankan dengan ditakhrij atau diturunkan dari kejadian tadi, dari kasus tadi, maka Anda yang tidak membayarkan zakat fitrah untuk anak, padahal Anda mampu untuk membayarkannya, maka silahkan diambilkan zakat fitrahnya dan segera ditunaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang kas masjid digunakan untuk menu makanan panitia kurban dan jamaah yang lain, apa hukumnya? Yang jadi pertanyaan begini, apakah kegiatan kurban itu kegiatan yang ada kaitannya dengan aktivitas masjid, ataukah kegiatan yang terpisah dari aktivitas masjid? Satu. Yang kedua, kas masjid itu peruntukannya untuk apa? Kita coba jawab pertanyaan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan kurban itu apakah kegiatan masjid? Jawaban yang benar, tidak kegiatan masjid. Kegiatan kurban bukan kegiatan masjid. Kenapa? Karena kurban itu ibadah yang tidak ada kaitannya dengan jamaah, sholat jamaah di masjid maupun kegiatan masjid. Artinya kurban itu kegiatan di luar operasional masjid. Bahkan sebagian ulama melarang kurban di dekat masjid, seperti di halaman masjid, atau bahkan menggunakan teras masjid. Kenapa? Karena najisnya darah yang keluar dari hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih darahnya muncrat.
Nah, ini namanya dam masfuh, dan dam masfuh itu najis. Karena itu darah seperti ini tidak boleh secara sengaja ditumpahkan di masjid, karena menajisi masjid hukumnya dilarang. Apalagi misalnya nyacah-nyacah daging di masjid, ya tentu lebih terlarang. Sehingga idealnya kurban itu terpisah dari kegiatan masjid. Ada masjid, ada kurban. Ya, kalaupun berdekatan tidak masalah. Yang penting tidak dilakukan di halaman masjid, atau tidak dilakukan di mana? Di masjid, yang itu bisa menyebabkan atau termasuk mengotori masjid. Dan kita dilarang untuk mengotori masjid. Kemudian yang kedua, kota infak. Kita punya kaidah bahwa semua donasi itu dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Semua donasi dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sehingga kota infak yang dimasukkan oleh jamaah ke dalam kota infak masjid, peruntukannya apa? Niatnya jamaah adalah untuk operasional masjid. Berarti operasional masjid itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan kurban tadi. Karena itulah kota infak ini, wallahu ta'ala alam, yang saya pahami tidak bisa dijadikan sebagai operasional kegiatan kurban. Dikhawatirkan itu termasuk penyalahgunaan kota infak masjid. Nah, sekarang muncul pertanyaan, terus biaya kurban dari mana? Nah, sebenarnya kita tidak perlu bingung untuk menjawab itu, karena masyarakat Indonesia sudah cukup familiar dengan kegiatan kerja bakti, bersih-bersih selokan, bersih-bersih lingkungan, yang itu misalnya membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, tidak diambilkan dari kas masjid, tapi dari mana? Dari iuran warga. Karena mereka paham ini tidak ada hubungannya dengan masjid, meskipun bisa jadi yang dibersihkan adalah jalan menuju masjid. Nah, gunakan prinsip yang sama untuk kejadian tadi. Sehingga kami sangat sarankan kurban ketika membutuhkan dana yang besar, karena panitia yang dilibatkan banyak, maka sebaiknya gunakan iuran warga, seperti orang iuran kerja bakti. Sehingga ini iuran terkumpul duit yang banyak, nah silahkan dipakai untuk kas kegiatan kurban. Dengan cara itu kita tidak sampai menyalahgunakan dana masjid. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan yang lain tentang larangan ngecat rambut putih dengan warna hitam. Bila dia karyawan di pabrik cat itu, bagaimana dengan gajinya? Ya. Dia adalah bagian HRD, sekarang sudah pensiun, bagaimana dengan uang pesangonnya? Cat hitam dilarang oleh Nabi SAW untuk dipakai dalam rangka menghilangkan uban. Yang boleh adalah cat selain hitam. Beliau mengatakan wajtanibus sawad, ghayyiru hadha syaiba wajtanibus sawad. Silakan kamu ubah uban ini, tapi hindari warna hitam. Nah, tentang wajtanibus sawad, hindari warna hitam, apakah itu larangan haram ataukah sifatnya makruh? Saya tidak tahu tentang itu. Namun tidak ada ancaman khusus. Nabi SAW hanya mengingatkan hindari warna hitam. Dan sebagian ulama memberikan taklil, memberikan alasan kenapa warna hitam dihindari, karena agar tidak terjadi tamwih, ya, bentuk pengelabuan. Jane wis tua, ubane wis ketok, tapi disemir hitam, jadinya nggak kelihatan tua, padahal aslinya sudah berumur misalnya. Akhirnya terjadilah pengelabuan. Tayyib. Namun wallahu ta'ala alam, cat hitam itu tidak semuanya dipakai untuk uban. Banyak juga orang yang menggunakannya yang masih muda misalnya untuk cat rambutnya. Maka pekerja di tempat seperti ini, dan apalagi sudah resign,
insya Allah tidak masalah dengan pesangon yang didapatkan, karena pada asalnya cat ini adalah benda yang mubah, cat rambut ini benda yang mubah ya. Sedangkan misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian konsumen ya, maka posisi karyawan tadi tidak bertanggung jawab, karena tidak ada hubungan langsung antara cat hitam dengan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen ya. Terlebih kita tidak tahu apakah ini sifatnya larangan haram atau larangan makruh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tigedang.